Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, tren bergugurnya saham unggulan ke zona merah sepertinya mendorong para pembaca idxchannel.com untuk mencari sebab musabab dan sentimen yang melatar belakanginya. Hal ini membuat beragam pemberitaan terkait saham-saham yang tengah memerah berturut-turut masuk ke daftar 5 berita paling populer di idxchannel.com. Seperti kabar dicabutnya izin tambang Agincorp oleh pemerintah yang dinilai menjadi pemicu pelemahan di sejumlah saham pertambangan. Selain itu, tren pelemahan juga terjadi di sektor perbankan dan finansial yang juga tak luput dari sorotan para pembaca. Selain itu, setelah menjadi misteri dalam beberapa hari perdagangan terakhir, sosok yang menjual sedikitnya 18,19 miliar saham PT Bumi Resource Tbk atau Bumi pada akhirnya terungkap juga. Siapakah dia? Apakah sosok tersebut terafiliasi dengan grup Taipan Indonesia? Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, saham United Tractor atau WNTR dan Astra International atau WSI anjlok usai Prabowo mencabut izin tambang Agincorp. Berita besutan tim riset IDX Channel ini sengaja mencermati tren pergerakan harga saham tambang PT United Tractor Tbk atau WNTR serta induk usahanya yaitu Astra International atau ASII yang seketika melorot tajam usai pemerintah resmi mencabut izin tambang emas dan perak Martabe yang dikelola oleh Agincorp Resource Tbk atau PTAR. Tak tanggung-tanggung, saham WNTR terpantau turun hingga belasan persen dalam perdagangan Rabu 21 Januari 2026. Sedangkan sang induk usaha yaitu ASII terpantau turun di kisaran 8%. Tren pelemahan tersebut terjadi mengingat keberadaan Agincorp Resource yang notabene merupakan unit usaha yang mengoperasikan tambang emas Martabe di Sumatera Utara dan selama ini telah menjadi pilar diversifikasi WNTR di luar bisnis batubara. Selain bisnis nikel dengan kepemilikan saham WNTR yang mencapai 95%. Sedangkan tambang Martabe sendiri beroperasi berdasarkan kontrak karya 30 tahun dengan pemerintah Indonesia dengan produksi emas dan perak mulai dilakukan sejak tahun 2012 dan cadangan biji yang diproyeksikan bakal menopang operasi sekitar 12-13 tahun lagi. Sebelumnya operasional tambang sempat dihentikan sementara sejak awal Desember 2025 lalu oleh instansi terkait untuk audit lingkungan karena diduga berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang menyebabkan bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Pencabutan merupakan bagian dari keputusan pemerintah. Total pemerintah mencabut 28 izin perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Saham jatuh usai izin Agincorp dicabut. Analis soroti area kunci ASII dan UNTR. Sebagaimana dijelaskan pada berita sebelumnya, merosotnya harga saham ASII dan UNTR menjadi sorotan para pelaku pasar. Seiring dengan dicabutnya izin tambang emas dan perak Martabe yang dikelola oleh PT Agincorp Resource atau PTAR. Menurut pengamat pasar modal Michael Yoh, kebijakan terkait pencabutan izin tambang Agincorp memang berpotensi bakal menjadi perhatian serius bagi para pemegang saham WNTR. Karena sebelumnya kinerja PTAR diharapkan dapat memberikan sumbangsih cukup besar terhadap laba perseroan. Karenanya, Michael Yoh mengimbau agar para investor lebih cermat dalam melakukan analisa terkait implikasi kebijakan pencabutan izin terhadap kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut katakan Michael Yoh juga berlaku pada para pemegang saham ASII. Sementara BRI Dana Reksa Sekuritas menilai bahwa pergerakan saham ASII pada dasarnya masih berada dalam rentang tren yang positif. Karenanya investor diminta untuk lebih selektif lagi dengan menahan laju beli sembari menunggu berakhirnya aksi jual yang masih marak di pasar. Berikutnya berita ketiga, izin tambang Agincorp dicabut, laba United Tractor atau WNTR terancam. Dalam berita kali ini, pembahasan masih cenderung sama dengan berita-berita sebelumnya yaitu bahwa sentimen negatif terjadi terhadap saham WNTR lantaran besarnya kontribusi tambang emas Martabe terhadap kinerja keuangan WNTR.
Stockbit misalnya, sebelumnya telah memiliki estimasi perhitungan yang didasarkan pada asumsi volume penjualan sebesar 220.000 oz, yang dimana kontribusi laba bersih dari tambang martabe berkisar antara 27 hingga 39% terhadap laba bersih keseluruhan WNTR. Itu terjadi pada proyeksi tahun fiskal 2026 yang bergantung pada asumsi harga emas yang digunakan. Dengan asumsi harga emas rata-rata sebesar $3.500 Amerika Serikat per troy ounce, kontribusi martabe diproyeksikan sekitar 27%, meningkat menjadi 34% jika harga mencapai $4.200 per troy ounce, dan akan meningkat lagi 39% jika harga emas berada di level 4.800 per ounce. Kita lanjut ke berita keempat, saham BBCA BMRI CS kompak merah saat BI kembali tahan suku bunga. Di tengah pelemahan harga saham WNTR dan ASII, hal sama juga rupanya terjadi pada deretan saham perbankan seiring dengan kebijakan Bank Indonesia yang kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75%. Sejumlah saham perbankan yang tercebur ke zona merah, diantaranya PT Bank Sentral Asia atau BBCA, kemudian Bank Rakyat Indonesia atau BBRI, kemudian PT Bank Mandiri atau BMRI, serta Bank Negara Indonesia atau BBNI. Tak hanya itu, tren serupa juga diikuti oleh Bank Syariah Indonesia atau BRIS, kemudian PT Bank Tabungan Negara atau BBTN, dan juga PT Bank CIMB Niaga atau BNGA. Dalam analisanya, BRI dan Reksa Sekuritas menilai bahwa tren penurunan saham perbankan terjadi di tengah koreksi pasar secara umum. Namun hal tersebut tidak terlepas dari posisi pergerakan indeks yang sebelumnya terbilang agresif dan bahkan beberapa kali telah berhasil mencetak rekor terbarunya. Tren penguatan indeks yang terjadi cukup cepat tersebut dalam pandangan BRI dan Reksa Sekuritas memang memantik risiko munculnya dorongan ambil untung atau profit taking, terutama bagi pelaku pasar di retail yang berharap dapat mengentas cuannya dari lantai perdagangan yang sebelumnya kembali berbelanja di saham-saham yang dirasa masih murah. Berita terakhir yakni berita kelima, terungkap sosok yang menjual 18,19 miliar saham bumi senilai 6,91 triliun rupiah. Sebagaimana telah diketahui pelaku pasar bahwa aksi jual saham bumi senilai 65,91 triliun rupiah pada beberapa waktu lalu telah berhasil memantik keingintahuan pasar dan menjadi sentimen tersendiri bagi pasar saham, terutama saham-saham milik grup Bakri. Dan pada akhirnya keingintahuan tersebut terjawab. Ya, ternyata Treasure Global Investment Limited lah yang merupakan pihak penjual dalam proses transaksi tersebut. Dalam transaksinya, pihak Treasure Global Investment Limited melego 18,19 miliar saham bumi pada 19 Januari 2026. Harga yang ditetapkan saat itu, yang dijual saat itu adalah Rp380 per saham, yang membuat nilai transaksinya tercatat hingga 6,914 triliun rupiah. Akibat dari transaksi tersebut, porsi kepemilikan Treasure Global Investment Limited terhadap saham bumi kini hanya tersisa 11,805 miliar saham atau sekitar 3,18% dari kepemilikan sebelumnya di transaksi sebanyak 30 miliar saham atau setara dengan 8,08%. Nah Sobat Investor, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.